Dahulu di zaman Rasulullah, ketika di salah satu medan peperangan, ada seorang ibu yang kehilangan anaknya. Anaknya masih kecil, hilang. Dicari oleh ibunya nggak ketemu. Maka seorang ibu itu kalau kehilangan anak, apalagi anaknya masih kecil, ya Allah, gelisahnya luar biasa, ketakutan, sedih yang luar biasa. Sampai setelah beberapa hari dia temukan anaknya, dan anak itu pun ketika melihat ibunya dari kejauhan, saking bahagianya itu anak langsung lari menuju kepada ibunya. Dan si ibu ketika melihat anaknya lari menuju ke arahnya, yang mana sang ibu sudah mencari anaknya yang kecil dari beberapa hari, yang mungkin dia kira sudah wafat, sudah meninggal dunia. Ia lihat anaknya, dari saking bahagianya ia pun juga lari kepada anaknya, ke arah anaknya. Sampai ketika mereka bertemu, mereka berdua saling berpelukan dan mereka berdua saling menangis bahagia. Yang satu mengira ibunya sudah meninggal, yang satu ibunya mengira anaknya sudah meninggal. Ternyata masih hidup, diperjumpakan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan para sahabat yang ada di situ, yang melihat kejadian tersebut semuanya menangis. Tidak ada satu sahabat pun terkecuali meneteskan air mata haru melihat kejadian perjumpaan seorang ibu dengan anaknya. Maka di saat itu Rasulullah SAW keluar dan mendatangi para sahabat dan bertanya, "Ma yubkikum?" Apa yang membuat kalian menangis? Dia bilang, "Ibu itu ya Rasulullah SAW." Kerinduan sang ibu dan kecintaan sang ibu kepada anaknya. Mereka berdua telah berpisah beberapa hari, kemudian saat ini berjumpa, mereka saling berpelukan. Kejadian dan momentum ini yang membuat kami ini terharu dan menangis. Kata Rasulullah, "Demi Allah," Rasulullah SAW berkata kepada para sahabatnya, "Saya mau bertanya kepada kalian, mungkin tidak ibu yang cinta kepada anaknya ini melemparkan anaknya ke dalam api, membakar anaknya?" Maka para sahabat SAW tak menjawab, "La ya Rasulullah, tidak mungkin ya Rasulullah. Ini ibu kehilangan anaknya, gelisah, sedih luar biasa. Seorang ibu pasti cinta kepada anaknya." Kata Rasulullah, "Demi Allah, sesungguhnya kecintaan Allah kepada kalian melebihi daripada kecintaan seorang ibu yang kalian lihat tadi." Ibu yang cinta sama anaknya tadi nggak mungkin masukkan anaknya ke dalam api. Sesungguhnya kecintaan Allah kepada hambanya melebihi daripada kecintaan seorang ibu. Nah, ini menunjukkan beruntung kita memiliki Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kehidupan, yang memberikan kita nyawa, yang memberikan kita kenikmatan, yang memberikan kita segala-galanya. Dan di atas kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, tetap kita dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala berbuat salah, mau tobat diampuni. Jadi seakan-akan Allah ini kepingin hambanya nggak ada yang berbuat dosa. Yuladu ala fitrah, lahir dalam keadaan suci, maka Allah Subhanahu wa taala siapkan sarana, karena manusia ini nggak lepas daripada perbuatan dosa. Disiapkan sarana oleh Allah Subhanahu wa taala agar setiap berbuat salah, berbuat dosa, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala pun juga dalam keadaan fitrah. Datang ke muka bumi ini suci, maka Allah berharap juga kembali dalam keadaan suci. Dan yang perlu kita ketahui, kita ini nggak mungkin tergerak untuk bertaubat mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala terkecuali apa? Terkecuali Allah Subhanahu wa taala sudah menghendaki kita diampuni sama Allah taala. Karena Allah menghendaki kita diampuni dosanya, digerakkan hati kita untuk bertaubat. Kalau nggak digerakkan hati kita untuk bertaubat, maka kita tidak akan merasa kalau yang kita perbuat ini perbuatan salah. Nggak dapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang tidak mendapatkan taufik dari Allah tidak akan tergerak hatinya untuk berbuat baik. Allah menghendaki dosa kita diampuni, makanya digerakkan hati kita untuk bertobat. Maka ketika kita bertobat, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi panggilan Allah mendahului daripada perbuatan kita. Izin Allah mendahului daripada perbuatan kita. Makanya dahulu ada seseorang yang minta kepada Rabi'atul Adawiyah, "Doakan agar saya bisa bertaubat dan taubat saya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala." Maka kata Rabi'atul Adawiyah, "Saya akan doakan supaya Allah Subhanahu wa taala mau mengampuni dirimu sehingga Allah menggerakkan hatimu untuk bertaubat kepadanya." Karena yang pertama ini, Allah mau mengampuni dirimu terlebih dahulu. Kalau Allah sudah menghendaki engkau diampuni, akan digerakkan hatimu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertaubat. Dan setelah bertaubat, dosa-dosamu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.